Halo Sobat Robotik, kenalin aku Bill. Kali ini aku akan bahas 5 dasar elektronika dalam dunia robotik, teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas sikat. Kali ini kita akan membahas tentang fundamental elektrikal atau dasar-dasar dalam dunia kelistrikan di dalam robotika. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang dasar-dasar atau konsep dasar dari listrik itu sendiri. Kemudian kita belajar tentang komponen aktif, komponen pasif, sensor, dan yang terakhir adalah aktuator. Langsung aja kita mulai yang pertama, yaitu tentang konsep dasar listrik. Jadi sebenarnya apa sih listrik itu, teman-teman? Sebenarnya singkatnya listrik itu adalah elektron yang mengalir. Nah, jadi kalau panjangnya secara fundamental listrik adalah fenomena fisika yang terkait dengan keberadaan dan pergerakan muatan listrik. Dalam konteks rangkaian listrik yang akan kita bahas, listrik seringkali merujuk pada aliran elektron melalui suatu konduktor atau penghantar seperti kabel. Di sini teman-teman juga harus paham tiga istilah dalam dunia kelistrikan. Yang pertama yaitu arus, satuannya ampere, kemudian tegangan satuannya volt, dan hambatan dengan satuan ohm. Apa itu arus? Arus yaitu aliran elektron itu sendiri. Kalau tegangan itu dorongan atau tekanan yang mendorong arus mengalir, teman-teman. Dan yang terakhir hambatan yaitu sebagai penahan atau penghambat dari aliran arus itu sendiri. Kalau dianalogikan, teman-teman, ketiga istilah arus, tegangan, hambatan ini seperti air yang mengalir dalam keran. Jadi air itu adalah sebagai arusnya, diibaratkan sebagai arus. Kemudian dorongan tekanan air atau debit air itu diibaratkan sebagai tegangan, yaitu yang mendorong agar air itu dapat keluar. Kemudian kalau hambatan itu diibaratkan sebagai kerannya yang bisa kita tutup, bisa kita buka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita. Jadi dia akan mengontrol seberapa besar atau seberapa banyak air itu akan mengalir. Jadi keluar dari keran itu sendiri. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang dasar-dasar konsep rangkaian listrik. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini aku punya sebuah baterai, sebuah resistor, dan sebuah LED. Jadi dasarnya aliran listrik mengalir dari sisi positif ke negatif. Jadi dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi di sini dari baterai, kutub positif baterai akan mengalir ke kaki resistor satu, kemudian di sisi lain kaki resistornya akan mengalirkan ke kaki positif dari LED, kemudian di kaki negatif LED akan terhubung atau mengalir ke kaki negatif dari kutub negatif dari baterai, sehingga aliran arus akan mengalir. Jadi si lampu akan menyala. Oke, next. Kita akan langsung bahas tentang komponen pasif. Jadi apa sih teman-teman komponen pasif itu? Jadi komponen listrik pasif adalah komponen dalam rangkaian elektronik yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan tidak dapat menguatkan atau mengendalikan sinyal listrik. Jadi teman-teman, untuk komponen pasif sendiri itu tidak memerlukan sumber daya eksternal atau sumber daya tambahan dari rangkaian listriknya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah atau mengubah dan memperkuat sinyal-sinyal listrik. Untuk contoh-contohnya langsung aja, contoh-contoh komponen pasif yang pertama itu resistor. Resistor itu sendiri fungsinya untuk menghambat arus listrik. Jadi resistor memiliki nilai hambatan atau nilai resistansi yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik kita. Lanjut yaitu kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi dia untuk penyimpanan sementara energi listrik dalam bentuk medan listrik. Jadi dia akan prinsipnya dia akan mengisi dan akan melepaskan energi listrik ketika suatu kondisi tercapai. Kemudian sama seperti kapasitor, kalau induktor sama-sama menyimpan energi listrik, tapi bedanya dia menyimpan energi listriknya dalam bentuk medan magnet. Jadi induktor ini sebuah kumparan konduktor yang dililitkan sehingga akan membentuk sebuah medan magnet. Nah, medan magnet itu sendiri yang akan menyimpan energi listrik. Jadi prinsipnya sama seperti kapasitor, yaitu untuk menyimpan energi listrik sementara. Next, kita akan bahas tentang komponen aktif, teman-teman. Jadi berbeda dengan komponen pasif, kalau komponen aktif dia komponen yang membutuhkan sumber energi eksternal seperti tegangan atau arus untuk dapat beroperasi dan berfungsi.
Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengontrol, memperkuat, atau mengubah sinyal listrik. Jadi kebalikannya dari komponen pasif, kalau komponen aktif dia akan membutuhkan sumber energi eksternal dan dia memiliki kemampuan untuk mengolah ataupun memperkuat sinyal listrik. Contoh-contohnya apa teman-teman? Jadi yang pertama yaitu ada dioda. Dioda fungsinya untuk mengalirkan arus listrik secara satu arah. Jadi kalau dioda dipasang maka listrik itu akan mengalir sesuai dengan satu arah aja, jadi tidak bisa berbalik arah. Lanjut, kemudian ada transistor. Transistor di sini berfungsi untuk sebagai switch atau saklar dan penguat sinyal. Jadi transistor ada dua fungsi teman-teman. Yang pertama yaitu switch atau cetekan saklar, yang kedua yaitu sinyal gain, sinyal amplifier. Oke. Lanjut, kemudian kita ke integrated circuit. Jadi integrated circuit ini adalah komponen rangkaian-rangkaian listrik yang kecil-kecil dan dijadikan satu sebagai satu chip. Jadi komponennya itu juga bermacam-macam fungsi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, teman-teman. Contohnya ada IC logika, kemudian IC microcontroller, itu sangat jelimet sekali di dalam IC itu. Jadi banyak jalur-jalur listrik yang sangat kecil-kecil, mikroskopis. Oke, ketiga komponen dioda, transistor, dan integrated circuit adalah contoh komponen aktif. Lanjut kita ke sensor, teman-teman. Kita akan mempelajari tentang sensor. Apa sih itu sensor? Oke, jadi sensor itu adalah sensor sendiri adalah alat yang digunakan untuk membaca kondisi atau variabel di lingkungan sekitarnya. Dalam sistem elektronik dan robotika, sensor berfungsi sebagai input yang memberikan data kepada sistem untuk diproses lebih lanjut. Jadi, sensor sendiri ini diibaratkan sebagai indera, teman-teman. Jadi, dia yang akan merasakan perubahan kondisi di lingkungan sekitarnya. Contoh, seperti perubahan suhu, maka dia akan disebut sebagai sensor suhu. Nah, perubahan cahaya di sekitar kita, sensor cahaya. Kemudian untuk sensor jarak dia akan mendeteksi halangan-halangan yang dipancarkan oleh suatu gelombang yang dipancarkan, kemudian dia akan menghitung jarak tempuh baliknya. Itu contoh-contoh sensor, teman-teman. Gampangnya sensor itu seperti indera bagi mesin, seperti mata, telinga, atau kulit dalam organ tubuh kita. Tanpa sensor, mesin atau robot tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya. Oke, jadi sensor itu sebagai inputan, teman-teman. Dia akan menerima perubahan variabel atau perubahan kondisi di sekitarnya dan akan diteruskan di proses selanjutnya. Oke. Lanjut, kemudian ini contoh-contohnya sensor bisa seperti indera manusia, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan, bisa menyentuh, bahkan bisa menyentuh, teman-teman. Jadi kita bisa menyentuh sensor. Nah, sensor nanti bisa merasakan sentuhan kita. Itu fakta uniknya. Oke, contoh-contoh dari yang analog dengan indera kita, yaitu kalau vision, penglihatan, dia sensornya LDR atau light dependent resistor. Kemudian hearing atau pendengaran, dia bentuknya seperti mikrofon, dia mendengar. Kemudian untuk membau, dia punya namanya sensor gas. Kemudian untuk merasakan, dia sensor apa ini? Nah, itulah. Kalau touch sendiri seperti yang aku bilang tadi, dia bisa merasakan sensor sentuhan dari jari kita. Oke, lanjut. Nah, yang sensor merasakan adalah tes sensor ini, seperti rasa manis, rasa asin, nanti bisa diproses lebih lanjut di microcontroller. Oke, tapi sama seperti indera manusia yang bisa keliru, sensor juga perlu dilatih lewat yang namanya proses kalibrasi agar tidak salah tangkap dalam membaca lingkungan. Selain itu, supaya hasil pembacaannya itu akurat, teman-teman. Jadi nggak meleset dari nilai faktual di dunia nyata. Oke, sampai itu aja sensor. Mungkin kita lanjutkan kepada bahasan aktuator. Jadi aktuator itu kebalikan dari sensor, teman-teman. Secara singkatnya, aktuator adalah alat yang memberikan output atau respon terhadap kondisi yang terdeteksi oleh sensor. Aktuator bisa berupa alat yang menyala, alat yang bergerak, ataupun berubah bentuk sebagai reaksi dari input sensor. Dari ilustrasinya, aktuator adalah otot atau anggota tubuhnya. Ketika sensor merasakan sesuatu, aktuator akan menjadi bagian yang bertindak. Oke. Jadi dari
prosesnya dari indera kemudian diteruskan ke otak akan memproses bagaimana logikanya atau bagaimana jalan kerjanya kemudian diteruskan ke otot sebagai yang menerima perintah dari otak untuk menjalankan sesuatu. Oke, aktuator versus human muscle. Jadi kalau diibaratkan aktuator itu seperti otot di manusia. Just like human muscle, jadi seperti otot manusia yang butuh dilatih untuk melakukan gerakan yang presisi, aktuator juga butuh dikalibrasi untuk menghindari gerakan-gerakan yang salah teman-teman. Jadi seperti sensor, untuk aktuator sendiri juga perlu dikalibrasi untuk bisa menjalankan perintah-perintah gerakan secara akurat, teman-teman. Lanjut, kita contoh-contoh dari aktuator. Yang pertama yaitu LED. Siapa sangka LED itu ternyata juga disebut sebagai aktuator, teman-teman, karena dia sebagai outputan dari perintah otak kita, perintah dari hasil kontrol kita. Jadi dia sebagai output. Kemudian servomotor, tentu saja dia bisa menggerakkan menggerakkan sesuatu dari perintah otak kita. Kemudian buzzer itu yang bunyi pip pip, nah itu namanya buzzer. Kemudian relay atau switch lah, saklar. Relay juga bertindak sebagai aktuator. Oke, kita masuk ke bahasan ke relay. Jadi relay itu sebuah komponen elektromekanik yang berfungsi seperti saklar otomatis. Ketika sinyal diberikan ke microcontroller atau otak pengendalinya seperti ESP8266, Arduino, kalau teman-teman tahu Arduino, nah itu. Jadi relay bisa menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik yang besar seperti aliran arus AC yang teman-teman punya di rumah, kayak lampu rumah ya, lampu rumah, kemudian listrik dari kulkas, kipas. Nah, itu teman-teman bisa hubungkan ke relay sebagai saklarnya, dan relay akan mengswitchnya secara aman, teman-teman, dengan logika dari perintah microcontroller atau otak kita. Jadi dia bisa mengendalikan atau bisa on off kan arus-arus yang besar dengan logika tegangan yang kecil seperti microcontroller. Oke, nice. Kemudian untuk ilustrasinya, ilustrasi relay ini seperti yang ku bilang tadi, seperti on off switch. Jadi kalau dalam dunia IoT atau Internet of Things, jadi dia dari IoT, kemudian dihubungkan ke relay, kemudian relay dihubungkan ke perangkat rumah tangga kita. Jadi perangkat rumah tangga kita aliran listriknya bisa diputus atau disambungkan dengan menggunakan relay, dan tentunya sesuai dengan program atau arahan dari microcontroller. Oke, kalau penerapan dalam project-projectnya, yaitu kalau di IoT Internet of Things, dari sensor menuju ke aktuator, dari sensor menuju ke microcontroller diteruskan ke aktuator, dan nanti aktuator juga bisa meneruskan sebagai cloud atau dimasukkan ke cloud platform gitu ya. Jadi dari sensor seperti ini kita punya sensor DHT11 atau kita sebut sebagai sensor suhu dan kelembapan. Kemudian dia dihubungkan ke sebuah microcontroller yaitu ESP8266. Kemudian kita tambahkan satu sensor lagi yaitu sensor jarak, kita hubungkan sama ke microcontroller. Kemudian microcontroller kita hubungkan ke aktuator yaitu relay dan LED. Jadi dia ketika membaca suhu sekian atau parameter sekian dan jarak sekian, maka dari microcontrollernya akan memproses logika sehingga dia akan mengaktifkan relay dan menyalakan LED. Nah, itu tentunya kita bisa ubah-ubah parameter atau set-set yang bisa kita semau kita dengan program, yaitu ya program, teman-teman. Jadi kita bisa memprogram microcontroller sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian kita. Gimana nih Sobat Robotika? Kita udah belajar tentang 5 dasar elektronika yang wajib untuk teman-teman tahu dan kuasai. Gimana? Seru? Penasaran dengan konten-konten kita selanjutnya? Stay tune terus di channel YouTube ITS Robotics. Aku Bilken, sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.